Assalamualaikum sahabat Lazisku, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Afifa di podcast Lazisku Talk yang akan disiarkan dari channel YouTube Lazisku. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Dr. Berli sebagai penanggung jawab Puskesku. Apa kabarnya Dr. Berli? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda Viva, alhamdulillah baik, sehat walafiat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yunda apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik dokter, kabarnya baik juga. Dan di podcast kali ini dokter kita akan membahas tentang penyakit yang kerap timbul di bulan Ramadan. Di podcast yang sebelumnya kita telah membahas tentang asam lambung ya Iya. dok. Dan di podcast kali ini kita membahas tentang penyakit diare. Ya. Mungkin dokter Berli bisa menjelaskan apa sih penyakit diare itu dokter? Ya, jadi diare ini adalah penyakit yang disebabkan oleh buang-buang air besar ya, buang-buang air. Jadi kalau buang air besar lebih dari 3 kali sesuai dengan rekomendasi dari WHO bahwa BAB cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam itu maka dikatakan diare ya, seperti itu. Tapi kalau memang misalnya dia buang air besarnya nggak cair, padat, tapi 3 kali dalam sehari, nah ini belum dikatakan diare. Tapi kalau dia udah ada ampasnya, cair, nah ini baru dikatakan diare. Dan ini penyakit yang paling tersering di bulan Ramadan juga selain penyakit asam lambung ya. Gitu ya dok. Kalau menurut penelitian sendiri nih Ya, dokter, penyakit diare ini em, gimana dok? Kalau di Indonesia sendiri ya, atau di dunia gimana? ya kasus untuk penyakit diare ini paling tersering ya kunjungannya, angka kunjungannya di baik puskesmas, klinik, rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, ya penyakit yang paling tersering dikunjungi pasien. Dan ini pasien yang terkena diare ini beragam ya, mulai dari bayi, balita, anak-anak, bahkan dewasa dan lansia. Dan penyakit ini penyakit semua umur ya. Nah, diare ini adalah penyakit yang paling tersering dan paling banyak adalah penyebabnya 70% karena bakteri ya. Anak di bawah 5 tahun. Nah, Paling sering ke anak-anak ya dok untuk penyakit diare ini. Dan untuk penyebab diare ini tadi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih Iya. dok, kenapa penyakit ini paling banyak timbul? Ya, jadi diare ini kenapa sih sering terjadi? Bahkan dalam 1 bulan tuh bisa berkali-kali anak-anak atau orang tua bahkan remaja bisa terserang penyakit ini. Nah, yang paling penting adalah makanan ya. Jadi makanan ini kalau tidak hygiene atau tidak bersih, tidak sehat, nah ini resikonya yang terjadi adalah makanan yang dimakan akan menyebabkan buang air besar cair atau bahasa awamnya kita mencret ya. Nah, mencret ini atau buang air besar cair ini kalau lebih dari 3 kali, maka perlu diberikan obat anti diare. Nah, penyebabnya paling sering adalah bisa dari bakteri, virus, atau parasit ya. Parasit ini sejenis cacing ya. Kalau kayak kemarin penyakit Covid juga ada tuh gejalanya, gejala diare. Tapi kalau memang pengobatannya baik, 1 sampai 2 hari udah sembuh ya. Nah, kalau imunnya rendah, nah ini yang resiko bakal bisa diare sampai dehidrasi ya, seperti itu. Seperti itu ya dok. Mhm. Eh, Gimana sih dok cara mengetahui itu bakteri itu datangnya dari mana gitu dok? Nah, benar. Jadi kalau dari segi makanan mungkin penyebabnya ya adalah dari makanan yang dilalerin ya, artinya dalam keadaan terbuka yang dihidangkan, terus mungkin maaf makanan-makanan juga yang dijual ya oleh para pedagang di dekat tempat pembuangan sampah, di selokan, di kali ya, atau pokoknya yang tempat berkerumunnya lalar ya Berarti atau harus lalat. diperhatikan. Diperhatikan untuk beli makan makanan apalagi mau beli takjil ya atau untuk persiapan buka puasa. Terus untuk dari segi pemeriksaannya, nah diare ini kalau kita periksa nanti dokter itu biasanya dilakukan pemeriksaan kalau pasiennya memang
ada derajat yang lebih berat atau ringan itu dengan melihat analisa feses atau, kotorannya si orang yang terkena diare ini. Nah, di situ bisa dicek dari hasil labnya, apakah terinfeksi dari kotoran atau fesesnya ini ada atau pupnya ini ada bakteri kah, atau virus kah, atau jamur, atau parasit ya. Nah, itu memang, bisa dicek lewat alat pemeriksaan lab. Baik, Mhm. Kak Dokter. Eh, dan kalau di penyakit diare ini ada tingkatannya nggak dok? Kayak penyakit diare Mhm. sedang, mungkin Iya. ringan atau berat gitu dokter. Ya, jadi diare ini memang benar ya tadi dikatakan sama Yunda Afifah bahwa diare ini dia ada kategori 3 ya. Pertama diare tanpa dehidrasi, yang kedua diare ringan sedang ya, yang ketiga diare berat atau bisa sampai shock hipovolemik atau kita bilang kekurangan cairan berat ya. Nah, diare yang tanpa dehidrasi ini biasanya pengobatannya cukup, boleh ke puskesmas atau ke klinik atau ke Boleh ke Lazisku, Puskesku. puskesku. Wah, ke Puskesku juga boleh ya, Boleh karena di ya. situ kita juga bisa merawat pasien-pasien yang rawat jalan ya untuk diare tanpa gejala dehidrasi ini. Tapi kalau diare yang ringan sedang, nah ini harus pengobatannya di rumah sakit ya atau IGD. Karena apa? Dia harus ada koreksi cairannya karena kalau pada pasien-pasien dehidrasi ini harus dicek elektrolit atau zat mineral yang ada di dalam tubuhnya ini berkurang apa enggak. Nah, kalau dehidrasi ringan sedang, itu penanganannya memang cukup, eee, perlu observasi dari dokter baik spesialis anak untuk pasien anak atau spesialis penyakit dalam untuk pasien penyakit dalam. Nah, tapi kalau untuk dehidrasi berat, nah ini biasa bisa sampai juga dirawat di ruang ICU atau high care unit, tergantung dari, eee, syoknya. Kalau dia syoknya berat, nah ini otomatis shock hipovolemiknya harus ditangani dulu di IGD ya, Nah, seperti ini itu. yang sampai ke tingkat berbahaya ya dok. Mungkin Mhm, ada kasus juga yang menyebabkan kematian kematian, pada benar. lebih banyak ke anak gitu ya. Jadi pada kasus tahun 60 sampai 70-an di Indonesia ini pernah ada namanya wabah disentri, ya wabah kolera. Nah, ini penyakit-penyakit diare yang cukup lumayan, ya kalau kita bilang kayak kemarin 2 tahun silam itu adalah Covid lah. Nah, itu beberapa anak-anak banyak yang meninggal karena diare apa, tercemar dari air sungai. Jadi zaman dulu itu kan orang-orang kalau mau, masak makanannya atau menggunakan air untuk minum adalah dengan air selain air sumur, air sungai ya. Nah, air sungai ini kok tercemar juga dari bakteri kolera, bakteri disentri ini, penyebabnya apa? Diare sampai dehidrasi berat. Nah, kalau pada kasus sekarang mungkin lebih ke makanan-makanan yang terkontaminasi atau pada kasus orang-orang yang memang pola makannya tidak, hygiene ya, tidak Tidak bersih istilahnya gitu tidak ya. bersih, Tidak, tidak bersih. heeh. Baik, untuk gejala-gejala diare sendiri nih dok, gejala awalnya apa sih dok? Sehingga kita bisa tahu, wah Mhm, ini eh, diare dan harus segera diobati atau ditangani seperti itu iya. dok. Jadi kita lihat simptom atau gejala ya pada pasien diare ini, pertama pasti dia buang air besarnya cair ya, cair kalau udah 3 kali dalam sehari semalam, berarti ini kita katakan diare. Apa yang kita harus, berikan terapinya? Bisa obat stop diare, banyaklah obat warung, obat di apotik dijual bebas tuh obat stop diarenya. Terus kalau ini misal berlanjut sampai 5 kali, 7 kali, nah ini udah mulai diare ringan. Nah, bisa resiko juga terjadi dehidrasi ringan bahasanya. Apa yang kita lakukan? Selain pemberian obat stop diare, nggak berhenti-berhenti nih, buang air besar cairnya atau mencretnya bahasanya. Nah, kita bisa berikan, zinc ya, zinc itu adalah protap WHO diberikan meskipun diarenya baru 1 hari, itu harus diminum sampai 10 hari zinc ini. Kalau pada anak-anak dosisnya biasa, sekali sehari, kalau dewasa 2 kali sehari, pagi sama malam. Terus yang kedua, kalau memang dia dehidrasi ringan atau ringan sedang, mungkin dehidrasi ringan ya, bisa kita berikan Oralit. Oralit ini apa? Minuman, larutan gula garam ya. Jadi air kalau misalnya di daerah
atau teman-teman yang mungkin susah mendapatkan Oralit saset atau Oralit cair, misalnya di daerah terpencil, bisa membuat namanya Oralit dengan menggunakan air gula garam. Caranya misalnya air hangat ya, Air disiapkan hangat. dalam 300 cc ya, atau setara dengan gelas aqua ya atau fit. Nah, itu nanti dituangin gula 2,5 sendok teh sama garam seujung aja, seujung sendok. Jadi ada rasa manis dan asin. Nah, ini bagian yang kita namakan elektrolit ya, atau zat mineral yang dibutuhkan tubuh ketika kehilangan cairan. Jadi jangan kita minum air putih saja. Kalau mencret itu harus ada yang namanya Oralit. Tapi kalau yang di perkotaan sudah udah banyak ya, merek-mereknya banyak. Bisa kita cek Pedialit, Oralit tersendiri, itu berbagai macam rasa. Tapi kalau lebih simpel ya di warung-warung kan ada namanya Pocari Sweat, itu juga sama ya. Nah, untuk pasien-pasien dengan kasus dehidrasi sedang atau ringan sedang, nah ini diare dengan dehidrasi ringan sedang dia harus diberikan cairan infus ya, karena untuk dikoreksi cairan yang hilang, baik yang masuk dengan infus, makanan minum kalau masih bisa minum. Tapi kalau udah nggak bisa minum dengan infusan, nah itu juga diukur cairan yang hilang dari buang air kecil, buang air besar itu berapa, atau muntah misalnya. Ada gejala tambahan dari diare ringan sedang tuh muntah, muntah-muntah hebat sampai makan pun susah ya. Nah, pada kasus yang berat pun ini juga penanganannya lebih hebat lagi, pemberian infusan yang beragam ya. Terus pada kasus-kasus pasien diare berat ini penyebabnya kan bisa resiko kematian. Jadi penanganan yang paling penting adalah harus segera ke UGD. Kenapa? Kita bisa lihat gejalanya dari misalnya bagian kelopak mata ya, kelopak matanya cekung ke dalam. Nah, atau kita bilang biasanya eh, mata cekung ya. Terus kalau nangis anaknya, kalau dewasa jarang lah nangis. Kalau anak kan sering ya, nangis nggak ada air mata. Nah itu udah kita hati-hati. Atau matanya misalnya udah nangis kenceng, menjerit tapi nggak ada air mata. Nah itu gejala berat. Kalau ringan sedang masih ada sedikit lah. Terus turgor kulit atau kita bilang elastisitas dari kulitnya ini, kalau misalnya kita kerutkan itu lambat banget. Nah itu dehidrasi berat juga. Tapi kalau ringan sedang masih bisa lah. Turgor kulitnya masih bisa. Tapi biasa pada kasus ringan sedang dan berat ini kita bisa bedain juga. Ringan sedang biasanya dehidrasi ringan sedang ini dia haus terus pengen minum kalau anak-anak ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini gejala-gejala dari pemeriksaan fisik. Tapi kalau pemeriksaan lab kita bisa cek yang namanya tadi elektrolitnya. Kalau natriumnya rendah, kaliumnya rendah, kloridanya rendah, nah ini resiko. Harus segera diberikan cairan infus ya. Kalau memang sudah tidak bisa lewat mulut ya, karena nanti bakal muntah-muntah terus ya, harus infus. Mungkin itu Oh ya iya ya untuk dok. kriteria dan gejalanya. Baik dokter. Berarti kalau sudah tahu gejalanya terkena Mhm, diare ini harus segera ya dok. Takutnya mhm. kalau didiamkan bisa menjadi bahaya dan beresiko untuk Iya, kematian pada anak. Dan tadi bisa dilihat kalau gejalanya sudah berat tuh anak-anak nangis tapi nggak ada air nggak ada air mata, mata. ya. Ya, dan bisa dari kulitnya juga tadi Iya, dilihat turgor ya dok. kulit. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau Mhm, yang masih ringan, yang eh, buang air besar cair, mhm. ini bisa tadi buat minuman sendiri di rumah Iya, dengan gula dan oralit. garam. Mhm. Kemudian bisa juga diperiksakan ke puskesku. Puskesku boleh Iya, ya, boleh ya dok. boleh boleh. Dan yang pertanyaan terakhir nih dok, untuk pencegahan diare ini sendiri, mungkin Iya. ada tips-tips nih dari dokter. Jadi sebenarnya kalau untuk diare ini tingkat keparahannya, untuk gejala ringan sedang dan tanpa dehidrasi ini masih bisalah ditangani. Tapi kalau yang menyebabkan kematian, ini adalah dehidrasi berat dengan syok hipovolemik atau kita bilang kekurangan cairan berat lah bahasanya. Nah, untuk pencegahannya apalagi di bulan Ramadan ya, kan kadang kalau kita misalnya berbuka puasa, iftarnya itu kan seluruh apapun makanan disediakan, Betul dihidangkan di banget. meja ya. Nah, ini hati-hati kalau pada pasien-pasien yang sensitif terhadap makanan-makanan yang mengandung santan, terus yang asam ya. Nah, ini resiko untuk terjadi diare juga bisa ya. Tapi ini yang sifatnya namanya diare tanpa infeksi apapun, karena pergerakan ususnya aja yang cepat jadinya ya.
Tapi kalau misalnya diare disebabkan karena faktor maaf nih, mungkin nggak sengaja beli makanan yang tidak higienis ya, terus atau kita lupa ya mencuci tangan, karena pola hidup bersih dan sehat itu adalah salah satu mencuci tangan baik dan benar. Misalnya mungkin, pada anak-anak yang buang air kecil, buang air besar, nah ini tidak mencuci tangannya dengan sabun, terus langsung makan makanan misalnya, nah ini juga resiko ya. Jadi, paling penting tuh mencuci tangan sebelum makan, karena apa? Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu gunanya untuk menghindarkan kita dari kontaminasi bakteri atau virus yang ada di, tangan kita, itu paling penting. Terus juga penggunaan hand sanitizer juga bisa dilakukan kalau misalnya kita di dalam keadaan perjalanan atau safar dan tidak punya tempat lagi untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, bisa menggunakan antiseptik tersebut ya. Tapi kalau di rumah ya lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun ya. Terus, untuk anak-anak juga mungkin diperhatikan ketika membeli jajanan baik di sekolah, di tempat pesantren atau tempat mengajinya ya, atau di sekitar rumah. Nah, ini kalau memang ada makanan dengan makanan yang mengandung istilahnya makanan jajanan tidak sehat dalam artian mungkin tidak higienis si penjualnya dalam hal ini, ini harus dihindari, jangan sampai anak memakan makanan tersebut terjadi diare ya, paling sering. Tapi kalau pada balita, seringnya itu ini, dari botol susu. Mungkin masih ada sisa kerak-kerak susu ya di bagian, dotnya atau botolnya, nah ini dicuci kurang bersih, bisa menyebabkan jamur ya. Kadang yang lidahnya putih, nggak hilang-hilang, nah ini juga bisa ya. Jadi pencegahannya apa, ya bersihkan lidahnya, jadi nggak hanya sikat gusi anak, tapi sikat juga lidahnya, seperti itu. Berarti ya dok, Mhm untuk mhm. balita ini bisa tadi dari botol susu, jadi dipastikan eh, botol susunya ini bersih. Mungkin bisa Mhm. dicuci juga pakai air hangat Benar seperti itu benar, ya dok. itu, iya. Dan tadi juga lidahnya diperhatikan, jadi Mhm. ketika balita mungkin di lidahnya ada putih-putih tadi bisa dibersihkan agar mencegah dari penyakit diare ini. Dan kalau untuk yang dewasa mungkin kita harus perhatikan makanan yang kita makan, jangan sampai tadi beli di jalanan menggunakan air mentah tidak higienis, Iya. menyebabkan diare seperti itu ya dok, karena mungkin terinfeksi dari Mhm. bakteri itu ya dok. Dan mungkin ada juga penjual yang diperhatikan tempatnya dekat Iya. tempat sampah atau Iya. dekat selokan seperti itu ya dok. Baik, terima kasih banyak nih dok, bincang-bincang hari ini, Mhm. sharing-sharingnya mengenai penyakit diare ini sudah banyak pengetahuan tentang penyakit diare dan tips-tipsnya, tadi obatnya juga ada Iya. bisa dibuat di rumah sendiri ya, sangat mudah. Dan jangan lupa untuk sahabat Lazizku di rumah, bisa di-like untuk video ini, di komen untuk pertanyaan, untuk jadi bahan kita juga ke depannya, podcast ke depannya. Jadi kalau nanti sahabat Lazizku ada pertanyaan bisa kita jawab di podcast selanjutnya seperti itu. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Eh, jangan lupa untuk tombol loncengnya diklik juga. Jadi Iya. ketika video kita muncul, jadi sahabat Lazizku langsung tahu nih dan langsung bisa nonton. Ya, terima kasih banyak Iya, Dokter sama-sama. Berli. Ya juga. Ya, selamat beraktivitas kembali teman-teman sahabat Lazizku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.